Terima kasih Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar kabar dan juga ini disampaikan langsung oleh juru bicara Istana, Bapak Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa sebagian anggaran yang digunakan untuk makan bergizi gratis itu masih menggunakan uang Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Jadi ini sebenarnya seorang presiden yang luar biasa ya. Kalau saya sih tidak heran ya, saya tidak heran karena hal seperti ini menurut saya bagi Bapak Prabowo itu hal yang lumrah saja. Sebelumnya juga kita mendengar bahwa biaya atau anggaran pelatihan untuk kabinet merah putih di Magelang itu juga karena dilema tidak bisa dianggarkan di pemerintahan Bapak Prabowo dan juga tidak bisa dianggarkan di pemerintahan Bapak Jokowi, akhirnya jalan tengah diambil. Maka pembiayaan mancakrida atau outbound Kabinet Merah Putih di Magelang itu menggunakan uang pribadi Bapak Prabowo. Luar biasa. Itu bisa diperkirakan berapa ratus miliar biaya yang digunakan di sana. Berapa ratus miliar biaya yang digunakan untuk tambahan makan bergizi gratis untuk anak-anak. Tapi saya tinggal di Hambalang, kebetulan bertetangga dengan Universitas Pertahanan. Universitas yang diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekolah ini juga atau kampus ini juga sering dikunjungi oleh Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto ketika beliau masih Menteri Pertahanan. Tidak jauh dari sini agak ke atas, di perkampungan, di tempat tinggalnya Bapak Prabowo dari dulu, jauh sebelum beliau presiden, maka hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan, misalnya susu sapi dari peternakan beliau di Hambalang, itu dibagi-bagikan secara gratis pada anak-anak yang ada di sekitar kampungnya Pak Prabowo itu. Dan dari dulu, sebenarnya beliau cocoknya presiden sejak tahun 2014 yang lalu. Tapi di 2014 dan di 2019 beliau kalah. Kita nggak tahu ya, mungkin nasib baik belum berpihak pada beliau. Tapi mungkin tetap ada hikmahnya. Biarlah dulu 2 periode kepemerintahan Bapak Jokowi itu bisa menjadi perbandingan bahwa Jokowi dikenal masyarakat seorang pemimpin yang juga pro pada rakyat. Terkenal dengan pemimpin yang memang berpihak pada rakyat. Tetapi kita masih bisa melihat lagi 79 hari, bahkan hari ini 80 hari pemerintahannya Bapak Prabowo. Semua sudah terlihat bahwa kebijakan beliau selalu berpihak pada masyarakat, pada rakyat. Belum pernah selama ini ongkos naik haji atau ONH diturunkan. Menteri Agama sudah mengumumkan bahwa mulai tahun ini ONH sudah diturunkan dan penurunannya sangat signifikan. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk hukuman pada koruptor yang 300 triliun. Itu juga dikomentari oleh Bapak Prabowo bahwa 6,5 tahun itu terlalu ringan, harusnya 50 tahunan, kan begitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu berpihak pada rakyat kecil atau pada bangsa dan negara. Kita terharu seorang bocah di Kendari, dia tidak memakan nasi yang dibagikan di sekolah. Karena apa? Karena dia ingat mamanya di rumah yang belum makan. Jadi dia hanya memakan sedikit saja, lalu nasi itu dibawa pulang karena ternyata di rumahnya tidak ada nasi. Namun banyak hal ya, masih kritikan-kritikan yang terkait dengan kebijakan Pak Prabowo. Seorang pakar hukum mengkritik bahwa
makan bergizi gratis ini yang menggunakan uang pribadi Bapak Prabowo, katanya itu menyalahi ketentuan atau itu berpotensi melanggar hukum, bahkan berpotensi melanggar terkait dengan good governance, pemerintahan yang bersih. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya hibah, ada yang namanya sumbangan pada negara. Kita boleh menyumbang pada negara. Yang tidak boleh itu justru uang negara yang kita ambil. Tapi kalau kita menyumbangkan pada negara, kalau kita berkecukupan, siapa yang melarang? Nah, jadi ini sebenarnya bagi pembenci-pembenci Bapak Prabowo, semua itu serba salah. Padahal apa yang dilakukan beliau adalah demi kebaikan bagi anak-anak yang sekarang, karena mereka lah calon-calon pemimpin di masa depan. Mereka adalah generasi emas yang 2045 nanti akan mulai kita lihat hasilnya. Memang apa yang dilakukan ini bukanlah kegiatan-kegiatan yang instan, bukan program-program yang siap jadi, tetapi nanti hasilnya baru terlihat ketika 20-30 tahun yang akan datang. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting atau yang tengkes atau yang mehek atau yang kurang gizi di Indonesia itu sangat banyak. Oleh karena itu, Bapak Prabowo punya perhatian agar gizi anak-anak Indonesia itu terjaga, terjamin, dan diberikan asupan yang sesuai. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Baik selalu melindungi Pak Prabowo dan kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh Mas Didit sebagai anak kandung. Bahkan Mas Didit sendiri sudah selesai dengan dirinya. Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Bahkan keponakan-keponakan keluarga pun semua sudah bekerja dan mereka sudah mandiri, bisa menjalankan usaha-usaha yang diwariskan oleh orang tuanya. Terima kasih Pak Prabowo, mudah-mudahan sehat selalu dan program ini terus bermanfaat bagi anak-anak kita. Doa yang tulus untuk presiden yang benar-benar berpihak dan ingin bangsa dan negaranya lebih maju dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.